Mohon maaf sebelumnya acara ini acara dadakan. Sebenarnya tidak ada di rencana sebelumnya. Kami mencoba ngamati perjalanan selama ini kaitan dengan ketahanan pangan ini sangat digalakkan oleh pemerintah pusat. Kalau kita tidak memikirkan dari sekarang, kita nanti bisa krisis pangan. Dan pada hari ini juga berketepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia. Jadi ini sangat tepat sekali, makanya kami mengkonsep baju-baju atau kaos-kaos ini warna hijau, biar bumi Indonesia ini menjadi hijau, ceritanya seperti itu. Jadi mohon maaf, konsep dadakan ini mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita semuanya. Dan karena ini waktu yang sangat mepet, mungkin ini nanti cukup singkat, dan saya mohon untuk peserta dan lainnya bisa mengikuti sampai akhir karena acara ini 2 hari. Hari ini di WBL Petombejo ini, untuk besok di Sanggurangare di tempat saya. Besok agendanya khususnya peternakan sama ada pertanian, dan jadi besok juga narasumber dari Prof. Gimbong. Untuk itu saya mohon acara hari ini dan besok penjenengan semuanya mengikuti karena ilmu ini yang sangat kita harapkan. Saya kira itu, saya tidak perlu panjang lebar menyampaikan karena waktu sudah mepet. Sekali lagi selamat mengikuti acara BIMTEK kaitan dengan ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan penjabat Bupati Magetan sekaligus berkenan memberikan pernyataan pembukaan sosialisasi kepada yang Gimbong dan Uningrat, Rawuh Prof, yang kami hormati Pak Camat beserta Forkopimca, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kami hormati dan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu sahabatnya di yaumul kiamah nanti. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih Prof. Ampun Rawuh di Magetan, di Kecamatan Toronadi khususnya, yang nanti akan memberikan wawasan kepada teman-teman kita dari Gapoktan, juga dari perangkat desa. Jadi saya kira ini momen yang sangat bagus dan kami mohon nanti bisa menjadi semacam pembuka wacana untuk Bapak Ibu sekalian. Pada saat di regional, di internasional ada masalah, akhirnya kita semua pasti akan kesulitan. Meskipun kalau Magetan surplus, namun demikian kita tidak bisa bicaranya Magetan karena masalah pangan ini tentunya diregulasi nasional. Pada saat nasional kekurangan tentunya harga akan naik dan juga akan kesulitan. Ini tentunya tidak kita inginkan. Jadi hanya kita itu kita sampaikan secara jujur Prof. Jadi Magetan ini sekitar 30.000 hektar lah lahan pertanian kita. Dari 60.000 hektar wilayah Magetan yang digunakan untuk hutan lindung, pemukiman dan lain-lain. Di sini dari pusat ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Kalau kita hitung dengan jumlah penduduk 700.000 yang 65% di pertanian, apapun yang kita lakukan di sektor pertanian ini sangat sulit sekali untuk bisa mensejahterakan masyarakat Magetan. Karena lahannya tidak cukup, Bro. Jadi ekosistemnya tidak mendukung, lahannya dipaksa pun tidak cukup, sehingga dalam arti pertanian sempit, maksudnya tanduran. Sehingga nanti kami berharap ada, tentu kalau di sini pasti yang kita usahakan adalah
meningkatkan turahan, jadi selisih lebih dari panen dengan hasil produksi. Ini yang perlu kita tingkatkan, jadi intensifikasi atau memilih komoditi yang lebih menguntungkan, karena lahan kita sudah sangat sulit untuk mencari yang tidak hijau, untuk merubah peruntukan saja susah. Nah, ini menurut pendapat kami sebenarnya kita harus menghitung ulang lahan kita itu cukupnya petani untuk berapa orang. Setelah itu tentunya harus didukung dengan sektor lain, misalnya manufaktur, pariwisata, perdagangan dan lain-lain. Nah, ini pada saat kita berubah ke manufaktur susahnya setengah mati untuk mengurus izin perubahan lahan. Jadi kami sangat berharap nanti pada Prof Gembong yang pertama tentunya intensifikasi pertanian, menekan biaya produksi sekecil mungkin menggunakan keahlian beliau untuk meningkatkan turahan, selisih lebih antara panen dengan produksi. Selanjutnya juga kami berharap ada peningkatan SDM untuk merubah yang paling dekat adalah peternakan, bro. Jadi selain pertanian dalam arti sempit, nandur dan lain-lain, kami berharap nanti masyarakat kita ini kelompok Kapoktan juga memacam-macamkan pekerjaan yang dilakukan, salah satunya mengembangkan peternakan. Jadi natik dari Kapoktan selain hanya nandur sawah, nandur pari, nanti juga mengefektifkan peternakan. Meskipun ada masalah lagi, karena lahannya terbatas, pakannya sing angel. Itu nanti solusi-solusi itu yang mungkin perlu kita pikirkan bersama-sama. Harus bagaimana yang ke industri berapa ini yang memusingkan, loh. Jadi menata ekosistem saling keseimbangan ini yang kita masih baru laksanakan, karena di Magetan ini masih yang harus kita tangani. Nah, ini kami berharap nanti Prof Gembong bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu sekalian sehingga ada penambahan lapangan pekerjaan atau macam-macam kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan pertanian, karena yang dekat dengan pertanian ini pasti peternakan. Tapi harganya jatuh, seperti ini kan juga masalah. Biasanya kalau yang sudah nyaman padi ya nanti paling tidak mengurangi ongkos pupuk, pengelolaan air, terus nanti peningkatan produktivitas. Jadi kami berharap kegiatan ini nanti diikuti secara sesama, dan seandainya mungkin harus ada semacam yang perlu ditingkatkan, nantinya bisa mengajari temannya, nanti bisa dikoordinasikan. Tertarik, mungkin perlu sekolah di tempatnya Prof Gembong nanti, seperti itu. Pada saat ada komoditi-komoditi yang kira-kira ditingkatkan, salah satu contoh misalnya, peternakannya, perikanannya, nah ini nanti bisa diperdalam, karena tanpa nambah itu lapangan pekerjaan kita tidak akan bertambah. Lahan sawah kita tidak mungkin cukup untuk mensejahterakan petaninya, karena kalau petani katanya bisa sejahtera kan sekitar 2 hektar, jenengan sih 2 hektar kan susah setengah mati. Gadai kira-kira hanya 1.400. Terus kaitan dengan kegiatan hari ini, sebenarnya ini kegiatan awalnya itu dari kita mengamati lingkungan, kita ngopi sama teman-teman Bapak Camat, karena melihat lingkungan juga perkembangan kaitan dengan ketahanan pangan sangat memprihatinkan untuk peningkatan. Kalau lahan sudah tidak bisa kita tambah, otomatis kan produktivitas yang kita tambah itu ya. Kebetulan saya dengan Prof Gembong ini juga sangat dekat karena beliaunya ahlinya. Akhirnya saya mencoba untuk mendukung kaitan program pemerintah pusat kaitan dengan ketahanan pangan. Ya, ini akhirnya BKAD kita mencoba menghitung anggaran, ternyata masih bisa kita ngadakan kontak pada hari. Jadi saya sinkronkan dengan Prof Gembong, akhirnya Prof Gembong menyempatkan waktu, bisa kemarin itu datang ke rumah, bahkan saya minta untuk tidak bermalam di hotel.
saya minta untuk di rumah karena saya terus berikutnya saya minta Prof. Gembong untuk memberi apa itu bimbingan ke kita. Satu itu di bidang ketahanan kaitan dengan pertanian, satu di bidang peternakan. Nah, pertanian itu saya fokuskan di Desa Petongrejo ini, di BBL ini. Terus untuk peternakan besok saya fokuskan di tempat saya. Di Ngurang-Ngareng. Ya, di Ngurang-Ngareng. Karena ini mendatangkan Prof. Ini sulit waktu beliaunya itu ngatur waktu jadwal bisa. Nah, alhamdulillah pagi tadi kita ngobrol-ngobrol, tidak sengaja kita juga komunikasi dengan Gus Akbar Temboro. Tadi juga dadakan ngobrol dengan Pak Dandim. Akhirnya Pak Dandim juga sangat support kaitan dengan ketahanan pangan, menyempatkan diri hadir di sini. Bahkan nanti sore diusahakan bisa ketemu lagi dengan Pak. Jadi ini alhamdulillah kaitan dengan ketahanan pangan semuanya sangat support. Jadi tidak hanya pemerintahan desa, bahkan dari TNI Polri pun sangat support. Jadi sebenarnya acara dadakan tapi luar biasa. Dan sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 kami nyatakan dimulai. Selanjutnya Bintang Ketahanan Pangan. Tentunya kita berharap dengan adanya Bintang ini nanti ada peningkatan produksi. Selain peningkatan produksi, kalau bisa ya berharap besok menekan biaya produksinya, sehingga keuntungan petani ini bisa meningkat. Akan dilanjutkan dengan sosialisasi untuk itu berkenan kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara sampai selesai. Terima kasih kepada pejabat Bupati Magetan dan seluruh tamu dari undangan total lahan yang atas ada 60.000 perhatiannya. hektar. Selamat Wilayah kita kan pagi sekitar dan 600 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, jadi kan kalau pangan kita surplus banyak. Cuma kan petani ini bisa dikatakan cukup atau sejahtera itu kan perhitungan dari pemerintah pusat sekitar 2 hektar tanahnya. Nah, kita rata-rata kan hanya sekitar 0,25 yang petani. Penduduk kita 65% di sektor pertanian, banyak petani. Nah, ini yang perlu kita tata. Sebenarnya pertanian kita itu hanya mampu untuk mendukung berapa orang. Setelah itu baru yang lain ini harus didukung dengan kegiatan apa. Ini yang menjadi PR utama dari pemerintah. Termasuk untuk mengangkat pengangguran ekstrim tadi, untuk ya ini pengangguran ekstrim ini kan tentu dari beberapa sektor. Tapi kalau melihat persentase dari penduduk Magetan yang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sosialisasi Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PMD, antara Bapak pertanian dalam arti sempit loh, maksudnya tandur-tandur. Sebenarnya kan peternakan juga masuk ke kelompoknya pertanian. Jadi kita berharap nanti peternakan bisa dikembangkan, pertanian diintensifkan, di hasilnya itu perpanjangan kepala desa dan perpanjangan BPD. Lalu apa yang harus dilakukan di desa? Undang-undang ini kan munculnya tanggal 25 April. Sementara APBD-nya desa itu disusun kan tahun kemarin. Tahun kemarin. Maka tentu akan ada penyesuaian karena tahun kemarin 2023 kita nyusun APBD 2024, di sana ada proyeksi penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang namanya proyeksi itu kira-kira sing harus dilakoni ini. Padahal di APBD penjenengan ada yang namanya
pengadaan laptop. Sudah ada yang beli, ada yang belum. Oke. Ada Balura sudah menganggarkan, ada yang sudah menganggarkan. Ini Bapak dan Ibu, kalau dalam menyarankan, kalau ini sudah terlanjur diadakan di APBD, saran dalam dieksekusi. Kenapa? Mumpung anggarannya wis ono, engko dadi mikir liyane. Tapi kalau desa menganggap beli laptop itu tidak terlalu penting, luwih penting duit laptop digeser tinggo paving, ya silahkan. Tidak ada mutlak harus ngono. Nek saran saya beli, tapi belinya kan saya tidak nunjuk rekanan ya, aku dipelitir-pelitir meneh, dikira duwe penyedia komputer, tidak ada. Ya, jadi nanti silahkan, itu domainnya penjenengan. Yang kedua, kemarin pemerintah daerah mengarahkan penjenengan ada 2 kegiatan sosialisasi. Karena BPD itu seharusnya berakhirnya Maret 2025, maka di 2024 ada kegiatan yang pertama sosialisasi pengisian BPD, yang kedua sosialisasi pengisian kepala desa. Kenapa itu ada? Undang-undang desanya rong lahir. Undang-undang ini kan lebih medal ulang kepenger. Sementara ini sudah terlanjur dibuat. Apa yang harus dilakukan? Itu penjenengan rubah. Di perubahan penjabaran bukan lagi sosialisasi pengisian BPD, tapi jenengan rubah sosialisasi perpanjangan BPD. Nek jenengan sing kepanggih dalem pun clear. Oh wis ngerti aku. Saka Pak Kadin wis ngendikan itu gitu kan. Tapi kan banyak di luar sana masyarakat yang tidak tahu. Mulai Mbah Lurah. Mbah Lurah itu kan nanti juga butuh sosialisasi perpanjangan kepala desa. Jangan-jangan di desa itu tidak tahu. Kan desa itu kan banyak orang. Dan belum tentu semuanya ngikuti pemberitaan. Lurah iki piye to kudune 2020 entek kok blandang bengkok cek digarap misalkan gitu. Ternyata ada SK perpanjangan. Makanya gunakan momen ini untuk sosialisasi ke masyarakat. Siapa yang nanti sosialisasi? Mbak Lurah aja bisa. Pak Camat bisa. Gitu, minta bantuan kabupaten silahkan. Pun sak senengin jenengan. Yang penting informasi ini tersampaikan. Itu gitu. Nah yang ketiga, ini yang saya minta dipertimbangkan supaya tidak muncul fitnah lagi. Di sana kemarin kami menyarankan ada simulasi e-voting. Kalau simulasi e-voting itu saya pastikan pasti dari dinas PMD. Soalnya alatnya sing duwe PMD. Kemarin di Kenongo, di Purwo itu kalau nggak salah piro ya Mbak Lurah itu 2 atau 3 kali gitu. 3 kali. Maka karena pengalaman yang 30 desa kemarin, dalam menyarankan kalau bisa mulainya 2024. Soalnya 2020 pada waktu belum muncul undang-undang, jenengan bisa bayangkan 177 desa. Terus beng desa njaluk ping 3 kaya modele Purwo ngoten niku. Njaluk ping 3 berarti 3 ping 177. Padahal setahun niku 365 dino. Kan mboten cekap pedale. Maka dimulainya di 2024 ini. Baru direncanakan sudah tertuang di dalam APBD, ndelalah undang-undangnya muncul. Alhamdulillah. Sehingga apa? Saya tidak perlu buru-buru pilihane cek suwe. Saya akan fokus kepada yang kosong saja. Maka nanti kalau penjenengan mau belajar e-voting masih boleh. Masih boleh karena itu yang penjenengan pengen mengenalkan itu. Tapi